Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Yohan Adrian. Di sini kita sudah sampai bab 17, yaitu remote access server. Nah, di sini untuk materi yang pertama yaitu SSH to Debian Ubuntu Server. Jadi pada bab 16 kita sudah belajar untuk meremote dari host OS ke router Debian, teman-teman. Nah, sekarang pada bab 17 ini, pada materi SSH to Debian Ubuntu Server, kita akan mencoba meremote dari Ubuntu Client ke server 1 Debian dan server 2 Ubuntu, teman-teman. Nah, sekarang langsung saja saya buka klien Ubuntunya. Nah, teman-teman bisa coba terlebih dahulu, teman-teman. Nah, di sini untuk caranya yaitu teman-teman bisa ketikkan SSH, lalu teman-teman bisa ketikkan user dari server yang teman-teman miliki. Sekarang saya akan mencoba server 1 Debian terlebih dahulu, teman-teman. Saya exit terlebih dulu dengan user Yohan, teman-teman. Saya akan coba, lalu teman-teman ketikkan add, lalu masukkan IP dari server tersebut, teman-teman. Nah, pada server 1 ini saya menggunakan IP 10.10.10.2, teman-teman. Nah, jika sudah, kita bisa enter. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan password dari server 1 yang kita miliki, teman-teman. Nah, jika sudah, ini kita sudah berhasil meremote dari Ubuntu Client ke server 1 Debian, teman-teman. Nah, sekarang saya akan mencobanya ke server 2 Ubuntu, teman-teman. Nah, di sini saya akan menambahkan saja, teman-teman. Nah, sama seperti tadi, kita bisa ketikkan SSH, lalu username dari server tersebut, lalu masukkan IP dari server tersebut, teman-teman. Nah, jika sudah, kita bisa enter, lalu kita masukkan password server tersebut, teman-teman. Kita enter. Nah, di sini kita sudah berhasil meremote dari Ubuntu Client ke Ubuntu server, teman-teman. Nah, untuk meremote ini, yang pertama teman-teman membutuhkan software yang namanya SSH, teman-teman. Nah, teman-teman bisa mengunduhnya di Debian servernya atau Ubuntu servernya, teman-teman, dengan perintah apt. Teman-teman, kita harus masuk ke dalam router terlebih dahulu. Kita enter. Nah, teman-teman, di sini ketikkan apt install open SSH server, teman-teman. Nah, ketika teman-teman sudah menginstal, maka akan muncul opsi lain. Nah, di sini karena saya sudah menginstal, akan muncul opsi seperti ini. Nah, jika teman-teman ingin mencari cara menginstalnya, teman-teman bisa menonton video saya di bab 15, teman-teman. Baik, di sini kita sudah masuk materi yang kedua, yaitu merubah default port SSH. Nah, pada defaultnya, sebentar, teman-teman, saya buka putih terlebih dahulu. Nah, pada defaultnya port SSH ini yaitu 22, teman-teman. Nah, ketika defaultnya 22, biasanya orang-orang itu sudah tahu kalau port SSH itu defaultnya 22. Nah, jadi kita rawan terkena brute force dari hacker, teman-teman, atau orang lain. Nah, brute force ini merupakan akses masuk yang dilakukan oleh seseorang secara berulang kali, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Ketika ada seseorang ingin masuk ke dalam ibaratnya akun kita. Nah, seseorang itu bisa memasukkan password, misal kita menggunakan password angka, teman-teman. Nah, seseorang itu bisa memasukkan
password angka secara berulang kali, secara bergantian, dan mencoba-coba sampai berhasil teman-teman. Nah, begitu pula sama dengan port SSH ini teman-teman. Nah, jadi di sini kita harus merubahnya teman-teman. Nah, saya akan merubah lewat Ubuntu client teman-teman. Kita masuk terlebih dahulu. Nah, di sini pada tab 1 ini saya sudah masuk ke dalam kit, saya sudah meremote ke Debian server. Nah, caranya untuk merubah portnya di sini kita bisa ketikkan yaitu nano /etc/sshd lalu underscore config teman-teman. Nah, kita bisa enter. Oh maaf, kita harus masuk ke dalam root terlebih dahulu. Saya masuk ke dalam root. Nah, di sini kita bisa ketik perintah yang tadi nano /etc/ssh/sshd underscore config. Nah, jika sudah kita bisa enter. Nah, untuk merubah port teman-teman bisa hilangkan tanda pagar atau komen ini. Maaf, kita bisa hilangkan. Lalu di sini untuk portnya saya akan ubah menjadi 2007. Jika sudah, kita kontrol XY lalu kita enter. Nah, di sini kita exit terlebih dahulu. Lalu kita exit lagi teman-teman. Nah, di sini untuk kita akan coba masuk ke dalam kita akan coba meremote Debian servernya lagi menggunakan port yang baru saja kita ubah teman-teman. Nah, jadi untuk cara meremotnya ini agak sedikit berbeda. Nah, caranya ketikkan SSH lalu user dari server tersebut, lalu add, lalu masukkan IP dari server tersebut teman-teman. Nah, di sini lalu kita tambahkan -p, lalu kita masukkan port yang sudah kita ubah tadi teman-teman. Nah, jika sudah, kita bisa enter. Nah, di sini kita masukkan password. Nah, di sini kita sudah berhasil meremote server 1 Debian menggunakan port yang sudah kita ubah teman-teman. Nah, kita coba kita coba merubah port yang server 2 Ubuntu teman-teman. Di sini saya masuk ke dalam root terlebih dahulu, lalu kita masukkan password. Nah, kita cd lalu kita masuk ke dalam maaf teman-teman, nano /etc/ssh/sshd underscore config teman-teman. Jika sudah, kita enter. Lalu kita bisa hapus komennya, lalu kita ubah portnya. Di sini saya akan sama kasih 2007 teman-teman. Jika sudah, kita kontrol XY dan enter. Jika sudah, kita bisa sistem ctl restart SSH teman-teman. Jika sudah, kita enter. Nah, kita coba exit terlebih dahulu, kita exit lagi, lalu kita akan coba remote ke dalam Ubuntu server lagi teman-teman dengan cara SSH, lalu ketikkan username Johan, lalu kita ketikkan IP-nya dan tambahkan -p, lalu masukkan portnya teman-teman. Jika sudah, kita enter, lalu kita bisa masukkan password. Nah, di sini kita sudah berhasil remote ke dalam Ubuntu servernya teman-teman. Baik, kita sudah masuk materi yang ketiga, yaitu allow users pada SSH. Jadi di sini saya sudah remote ke dalam Debian server teman-teman. Nah, jadi allow user ini fungsinya yaitu
kita di sini ketika ingin meremote sebuah server yang memiliki beberapa user atau banyak user, nah di sini kita hanya ingin mengizinkan hanya satu user yang dapat kita remote, teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan mencoba menambahkan dua user di server Debian ini, teman-teman. Nah, sebelumnya kita masuk dalam root terlebih dahulu, lalu ketikkan password. Nah, di sini untuk menambahkan user kita bisa ketikkan perintah add user, lalu kita bisa enter. Ya, maaf teman-teman, salah. Kita bisa ketikkan add user, lalu kita di sini akan beri nama user Yohan 2 saja, teman-teman. Nah, kita bisa enter. Kita bisa ketikkan password. Saya membuat password yang gampang saja, lalu masukkan password kembali. Di sini kita bisa enter saja. Nah, jika sudah kita bisa klik yes. Nah, di sini saya tadi ingin menambahkan 2 user. Nah, di sini saya tambahkan lagi. Kita namakan user Yohan 3 saja. Kita bisa enter. Kita masukkan password lagi. Kita bisa enter saja. Kita coba, habis ini kita coba cek dengan perintah cat /etc/passwd, teman-teman. Nah, di sini sudah terlihat bahwa ada 3 user, teman-teman. Nah, user yang pertama ini itu user Yohan. Nah, user Yohan ini user yang sedang saya gunakan sekarang. Nah, dan user 2, user 3 ini adalah user yang baru saja saya buat. Nah, saya coba akan meremote server ini menggunakan user 2 dan user 3. Nah, yang pertama saya akan menggunakan user 2. Nah, di sini saya exit terlebih dahulu. Saya exit. Nah, di sini saya masukkan perintah ssh lalu Yohan 2. Kita add lalu masukkan IP-nya. Maaf teman-teman, nah di sini kita masukkan portnya, teman-teman. Kita bisa enter. Nah, di sini kita sudah berhasil meremote Debian server melalui user 2, teman-teman. Nah, sekarang saya akan coba remote menggunakan user 3, teman-teman. Yohan 3 lalu add, masukkan IP-nya. Kita bisa min p lalu portnya. Nah, kita enter. Di sini kita masukkan password. Nah, di sini saya sudah berhasil masuk atau meremote server Debian lewat user 3, teman-teman. Nah, di sini kita akan mencoba hanya mengizinkan satu user saja, teman-teman. Nah, di sini ketika teman-teman ingin mengallow user yang ingin digunakan untuk di remote lewat Ubuntu client, teman-teman di sini harus masuk ke dalam root terlebih dahulu. Nah, di sini masukkan password, lalu kita bisa masuk ke dalam nano etc /sshd_config, teman-teman. Lalu bisa enter. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan allow user saja. Nah, di sini saya akan tambahkan di bawah port, teman-teman. Kita ketikkan allow user. Lalu saya di sini akan menggunakan user 2 yang hanya dapat di remote melalui Ubuntu client, teman-teman. Kita Ctrl XY lalu kita bisa enter. Nah, di sini kita bisa restart sistemnya terlebih dahulu dengan cara sistem ctl restart ssh, teman-teman. Kita bisa enter. Nah, di sini kita bisa exit. Kita exit lagi. Nah, di sini kita akan coba remote ke dalam Debian server menggunakan user 2, teman-teman. Kita masukkan perintahnya terlebih dahulu. Maaf, kita masukkan IP-nya terlebih dahulu. Kita bisa enter, lalu kita masukkan password, teman-teman.
Nah, di sini bertuliskan permission deny ya teman-teman. Nah, di sini berarti tidak bisa masuk dalam user Debian server melalui user 2 teman-teman. Nah, di sini saya akan coba menggunakan user 3 teman-teman. Kita bisa enter, lalu kita masukkan passwordnya. Nah, di sini juga terlihat tidak bisa ya teman-teman. Kita bisa Ctrl C, lalu saya coba masuk menggunakan user Johan teman-teman. Kita bisa enter, lalu kita masukkan passwordnya. Nah, di sini terlihat bahwa kita sudah berhasil remote. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang allow user pada SSH. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari konsep private public key teman-teman. Nah, di sini contohnya ada sebuah gambar seperti ini teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Nah, pada saat kita login atau kita remote dari Debian client ke server teman-teman, nah di sini kita harus memasukkan user dan passwordnya teman-teman. Nah, jadi seperti itu kurang aman teman-teman. Nah, jadi ini ada caranya tersendiri yang lebih secure atau lebih aman teman-teman. Nah, jadi nanti di klien Ubuntu ini kita akan membuat private key dan public key teman-teman. Nah, di mana public key ini kita akan kopikan ke dalam Debian server teman-teman. Jadi kita ibaratkan seperti ini, private key ini adalah kuncinya. Nah, pada Debian public key ini merupakan gemboknya teman-teman. Jadi kita nanti akan coba meremote menggunakan private key dan public key. Nah, kita juga di sini saat meremote kita tidak perlu memasukkan user dan passwordnya teman-teman. Itu merupakan cara yang lebih secure atau lebih aman teman-teman. Baik, pada video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang konsep private public key. Nah, pada video kali ini kita akan coba mempraktekkan konfigurasi SSH dengan private public key di Debian teman-teman. Nah, kita langsung saja buka klien Ubuntu-nya. Kita bisa exit terlebih dahulu. Nah, di sini kita clear. Nah, untuk membuat private dan public key ini kita bisa masukkan perintah key strip teman-teman ssh strip key again teman-teman. Nah, di sini kita bisa enter. Nah, SSH key again ini nanti akan disimpan di home usernya Johan teman-teman, lalu ada di dalam directory .ssh teman-teman. Nah, teman-teman bisa ingat kembali bahwa sebuah directory yang diawali titik ini merupakan hidden directory teman-teman. Nah, ketika sudah seperti ini kita bisa enter. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan passphrase teman-teman. Nah, passphrase ini berbeda dengan password teman-teman. Nah, passphrase ini digunakan untuk private key kita nanti untuk remote ke dalam Debian teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan passphrase-nya terlebih dahulu. Saya akan memasukkan passphrase-nya. Kita bisa enter. Kita masukkan lagi. Nah, jika sudah, ini sudah berhasil teman-teman. Nah, ketika kita sudah, kita coba ls. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini directory .ssh-nya tidak ada teman-teman, karena itu merupakan directory hidden teman-teman. Nah, untuk mengeceknya kita bisa ketikkan ls -a teman-teman untuk melihat keseluruhan atau hidden directory teman-teman. Nah, di sini terlihat bahwa ada .ssh teman-teman. Nah, di sini kita akan coba lihat isi dari .ssh teman-teman. Saya masukkan perintah ls.ssh, kita bisa enter. Nah, di sini kita
lihat ada ID RSA dan ID RSA.pub teman-teman, atau publik teman-teman. Nah, ID RSA ini merupakan private key-nya, lalu ID RSA.public ini merupakan ID atau public key-nya teman-teman. Nah, nanti ID RSA ini yang akan kita copy ke Debian server teman-teman. Nah, gimana untuk cara mengopinya? Jadi kita bisa ketikkan perintah copy, copy strip SSH strip ID, lalu kita bisa masukkan min p, lalu portnya teman-teman, lalu kita bisa masukkan user terlebih dahulu. Kita bisa masukkan IP dari servernya, kita bisa enter, kita tunggu. Oh maaf teman-teman, kita ada salah perintah, kita ulangi. Copy ID, lalu min p 2000, kita masukkan port, lalu usernya, kita masukkan IP dari server tersebut teman-teman, kita bisa enter. Nah, di sini kita sudah berhasil. Di sini ada tulisan info one case, atau kita sudah berhasil menambahkan satu kopian ke dalam Debian server teman-teman. Kita bisa masukkan password lalu enter. Nah, di sini terlihat bahwa number of case added 1 teman-teman, atau kita sudah berhasil menambahkan satu public key teman-teman. Kita coba remote ke dalam Debian servernya dengan perintah SSH, lalu masukkan user, masukkan IP-nya, lalu kita masukkan portnya terlebih dahulu teman-teman, bisa enter. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat private key dan public key teman-teman. Nah, di sini kita disuruh untuk mengetikkan sebuah passphrase yang tadi kita buat teman-teman. Kita masuk terlebih dahulu menggunakan passphrase, lalu kita unlock. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, kita sudah berhasil remote ke dalam Debian server tanpa menggunakan user dan password teman-teman. Baik, kita sudah masuk ke materi selanjutnya, yaitu konsep authorized keys teman-teman. Nah, di sini kita ibaratkan seperti ini saja teman-teman. Ini terdapat sebuah gambar. Nah, di sini pada klien Ubuntu ini tadi kita sudah membuat private key dan public key teman-teman, dimana public key ini sudah di copy ke dalam Debian server teman-teman. Nah, pada private key ini kita ibaratkan sebagai kuncinya teman-teman. Nah, dan public key ini kita ibaratkan sebagai gemboknya teman-teman, dimana gembok ini akan terbuka jika kita mempunyai sebuah kunci teman-teman, sebuah kuncinya. Nah, maka kita hanya bisa meremote server ini dari klien Ubuntu ketika kita mempunyai sebuah private key-nya teman-teman. Kita bisa membuka public key-nya ketika kita mempunyai sebuah kuncinya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat di dalam Ubuntu kliennya terlebih dahulu, kita bisa clear. Nah, tadi kita sudah berhasil membuat public key dan private key-nya. Nah, dan disimpan di dalam .ssh teman-teman, dimana ketika kita ls .ssh ini tidak akan muncul teman-teman, karena direktori tersebut merupakan hidden directory. Nah, caranya untuk melihatnya kita bisa ls a. Nah, kita bisa lihat bahwa direktori .ssh ini sudah terlihat teman-teman. Kita bisa cek ls.ssh, lalu kita bisa enter. Nah, pada video tadi sudah saya jelaskan bahwa ID RSA ini merupakan private key dan ID RSA public ini merupakan public key-nya, dimana
public key ini kita sudah copy ke dalam server Debian teman-teman dengan perintah ssh strip copy strip id, lalu masukkan portnya dan masukkan user dari Debian server tersebut teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Nah ini merupakan perintah untuk mengcopy sebuah public key teman-teman. Nah ketika kita coba teliti lagi bahwa ID RSA public key ini pada Debian client itu disimpan di dalam sebuah directory .ssh teman-teman, tapi berbeda pada Debian servernya teman-teman, bahwa itu disimpan di dalam directory authorize keys teman-teman. Kita bisa masuk dulu ke dalam remote ke dalam Debian servernya terlebih dahulu. Kita bisa masukkan IP. Nah di sini kita coba ls, bahwa tidak ada ya teman-teman. Kita ls -a, terlihat sebuah directory .ssh. Ketika kita ls.ssh, kita melihat bahwa ada authorized keys teman-teman, bahwa file ini merupakan file untuk menyimpan kopian ID apa tadi namanya, public key yang sudah kita copy ke dalam server Debian ini teman-teman. Nah kita bisa cek dengan cara cat.ssh /auto list _ case teman-teman. Kita bisa enter. Nah di sini bahwa terlihat ssh-rsa teman-teman, bahwa di situ terlihat yang mengibaratkan ini merupakan sebuah public key teman-teman. Nah pada di bawah ini merupakan ada user saya teman-teman. Di sini ada user dan di bawahnya ada user dari klien saya teman-teman. Nah ketika kita cek di Debian client, file ini atau risk ini kita bisa cek di dalam ID RSA pub ini teman-teman. Kita bisa cat ssh /id _rsa .pub teman-teman. Maaf ada yang salah teman-teman, ID. Kita bisa enter. Nah terlihat sama, ada ssh-rsa dan di bawah ada user dari klien kita teman-teman. Nah pada kesimpulannya authorized key ini private key dan public key ini public key dapat diakses oleh Debian oleh Ubuntu client yang mempunyai private key-nya teman-teman. Dan ketika tidak mempunyai private key-nya, maka itu tidak bisa meremote server tersebut teman-teman. Baik, kita sudah masuk materi yang selanjutnya, yaitu konfigurasi public key secara manual teman-teman. Nah pada sebelumnya kita sudah mengcopy public key ini ke dalam Debian server. Nah pada video kali ini kita akan mencoba mengcopy public key ini ke Ubuntu server teman-teman dengan cara manual teman-teman. Nah kita bisa langsung buka saja client Ubuntunya. Di sini saya sudah ada 3 tab. Nah ketika di sini kita ls -a, maka di sini terlihat sebuah directory .ssh teman-teman, di mana directory itu adalah hidden directory. Nah kita coba cek
.ssh, kita bisa enter. Nah, di sini kita akan mengcopy ID rsa.pub ini ke dalam server Ubuntu teman-teman, tapi tidak dengan menggunakan perintah ssh strip copy strip id port lalu masukkan user teman-teman. Kita akan mengcopy secara manual, di mana sebuah isi filenya ini tersimpan di dalam ID RSA public teman-teman. Kita bisa buka server Ubuntu-nya, kita bisa ls-a. Nah, di sini kita sudah mempunyai sebuah file sebuah directory .ssh-nya teman-teman, dimana ketika kita ls.ssh kita bisa enter, ada file authoriskey teman-teman. Kita bisa cek dengan perintah cat .ssh/auto underscore case teman-teman. Kita bisa, maaf teman-teman ada yang salah, kita bisa enter. Nah, di sini bahwa file ini belum ada isinya. Nah, jadi kita akan maaf teman-teman, sebelumnya ketika teman-teman belum mempunyai directory.ssh ini, teman-teman bisa membuatnya secara manual teman-teman dengan cara mkdir.ssh teman-teman. Nah, jika sudah, teman-teman bisa enter saja jika sudah membuatnya. Nah, pada kali ini saya akan mengcopy ID atau public key ini secara manual ke dalam file authoriskey yang ada di Ubuntu server teman-teman. Nah, teman-teman bisa cat di sini cat.sh lalu /id underscore rsa .public teman-teman .pub. Kita bisa enter. Nah, di sini kita bisa copy ini saja, kita bisa copy, lalu kita bisa masuk ke dalam Ubuntu, lalu masuk ke dalam nano.ssh, lalu masuk ke dalam authoriskey, lalu kita di sini bisa menempelkan saja di sini. Kita klik kanan lalu paste teman-teman. Nah, di sini terlihat memanjang seperti ini teman-teman. Memang ini memanjang ya teman-teman. Ketika kita geser saja ke arah kanan terus, ini lumayan panjang teman-teman. Jika sudah, kita kontrol X Y lalu enter. Nah, di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Kita akan coba remote lagi ke dalam Ubuntu servernya teman-teman. Kita bisa ketikkan perintahnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah selesai mengetikkannya, lalu kita enter. Nah, di sini kita langsung masuk ke dalam, kita langsung bisa remote ke dalam Ubuntu servernya tanpa menggunakan password teman-teman, karena tadi kita sudah mengcopy ID RSA publiknya teman-teman. Baik teman-teman, di sini kita sudah sampai materi selanjutnya, yaitu private public key pada Windows. Jadi di sini kita akan membuat private public key pada host OS, lalu public key ini akan kita copy ke router Debian teman-teman. Jadi yang dapat meremote router Debian ini hanyalah host OS yang mempunyai private key. Nah, untuk membuat private key, untuk membuat public dan private key tersebut, kita membutuhkan yaitu sebuah puttigen teman-teman, puttigener teman-teman. Teman-teman bisa download di Pansarian, lalu teman-teman bisa ketikkan download putih, lalu teman-teman pilih yang paling atas ini. Nah, lalu teman-teman pilih yang download putih, teman-teman scroll ke bawah, cari yang puttigen ini teman-teman, lalu teman-teman pilih yang 64 bit x86 ini, lalu teman-teman bisa klik. Nah, di sini sedang proses download teman-teman. Nah, jika sudah, kita bisa buka saja. Nah, lalu untuk melakukannya kita tinggal klik generate saja di sini. Lalu di sini kita disuruh untuk
menggerakkan mouse kita teman-teman, gerakan terus sampai selesai prosesnya. Lalu di sini kita disuruh untuk membuat passphrase-nya teman-teman. Di sini saya membuat passphrase terlebih dahulu. Lalu jangan lupa teman-teman bisa save public key-nya. Di sini saya akan save di data E saja. Saya akan beri nama di sini SSH. Saya akan save di dalam ini. Nah, saya akan save dengan nama, kita save saja langsung dengan nama public key teman-teman. Lalu kita save. Nah, di sini jangan lupa save private key-nya juga teman-teman. Sama kita save di dalam SSH. Kita klik save. Nah, kita di sini buka putih saja teman-teman. Kita bisa buka putih terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan IP dari router teman-teman. Saya ketikkan IP terlebih dahulu. Lalu di sini saya akan mengganti portnya teman-teman, karena saya sudah mengganti portnya. Lalu kita open, kita login terlebih dahulu. Kita masukkan passwordnya. Nah, di sini kita bisa cek ls-a, terlihat bahwa belum ada directory .ssh teman-teman, maka kita harus membuatnya secara manual teman-teman. Saya membuat dengan perintah mkdir lalu .ssh. Kita bisa enter. Nah, di sini kita ls-a, kita enter. Nah, di sini sudah terlihat ada directory SSH. Nah, di sini saya akan mengcopy public key tersebut. Kita buka putih terlebih dahulu. Kita buka file yang telah saya simpan tadi, file public key-nya. Lalu kita tonton hapus komennya saja. Kita bisa luruskan ininya terlebih dahulu. Nah, di sini lihat bahwa sudah seperti ini ya teman-teman. Kita copy saja semuanya, kita Ctrl C, atau kita bisa copy lalu kita buka putih tadi. Nah, di sini kita buka nano.ssh/auto risk underscore case teman-teman. Kita bisa, maaf teman-teman, terjadi kesalahan. Oke, selalu kita enter. Nah, di sini kita tinggal paste saja, lalu pada di depannya kita tambahkan ssh min rsa teman-teman. Kita spasi lalu kita Ctrl X Y lalu enter. Nah, di sini kita bisa tutup putihnya terlebih dahulu. Nah, jika sudah, kita bisa buka putih kembali teman-teman. Kita buka saja, kita cari putih di sini teman-teman. Kita buka, lalu teman-teman di sini bisa ketikkan IP dari router teman-teman. Saya ketikkan IP saya terlebih dahulu. Nah, jangan lupa di sini
tonton ganti portnya apabila tonton sudah mengganti port tersebut. Nah, di sini kita kasih private key-nya di SSH ini teman-teman. Kita bisa klik 2 kali lalu pilih out. Nah, lalu pilih yang kredensial teman-teman. Kita di sini cari private key-nya yang sudah kita simpan tadi teman-teman. Kita bisa cari SSH. Kita buka private key-nya, kita open. Lalu di sini teman-teman bisa kembali ke session. Lalu teman-teman bisa save session ini dengan nama router atau nama lain teman-teman. Kita kasih nama router Debian lalu kita pilih save. Nah, ini fungsinya ketika kita menutup putihnya agar kita tidak perlu memasukkan private key-nya kembali teman-teman. Kita bisa open. Nah, lalu di sini kita ketikkan user kita. Lalu di sini kita disuruh untuk menginput atau mengetikkan passphrase yang sudah kita buat tadi teman-teman. Kita bisa ketikkan passphrase lalu kita enter. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat private dan public key pada Windows teman-teman. Kita sudah masuk materi yang selanjutnya, yaitu remote dari Windows ke Debian Ubuntu server teman-teman. Jadi di sini kita akan melakukan remote dari host OS ini ke Debian atau Ubuntu server. Nah, pada Ubuntu server dan Debian server ini memiliki public key yang berbeda dengan host OS teman-teman, di mana host OS ini memiliki public key yang sama dengan router teman-teman. Nah, sedangkan dua server ini mempunyai public key yang sama dengan klien Ubuntu. Nah, bagaimana kita caranya bisa meremote dari host OS ke server Debian atau Ubuntu ini? Kita manfaatkan di sini adanya router teman-teman. Nah, jadi kita langsung saja praktekkan dengan membuka putih. Nah, di sini kita buka router kita teman-teman. Kita open. Kita login terlebih dahulu, kita ketikkan passphrase-nya terlebih dahulu. Nah, di sini caranya yang pertama kita akan meremote dari host OS ini ke Debian server teman-teman. Jadi caranya teman-teman bisa ketikkan SSH lalu user dari server tersebut, add, kita bisa ketikkan IP-nya 2 -p lalu masukkan portnya teman-teman. Kita bisa enter. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan passwordnya karena public key dari server ini berbeda dengan public key dari router Debian tersebut teman-teman. Jadi di sini kita masukkan password dari server Debian ini. Enter. Nah, di sini kita sudah berhasil meremote dari host OS menggunakan router ke server Debian teman-teman. Nah, kita contohkan lagi, kita coba akan meremote dari host OS menggunakan router ke Ubuntu server teman-teman. Kita bisa buka lalu open. Nah, kita login terlebih dahulu, kita bisa masukkan passphrase-nya lalu kita enter. Nah, di sini kita ketikkan saja SSH user dari Ubuntu lalu add, kita masukkan IP-nya kita 3, masukkan portnya, kita enter. Nah, di sini kita yes saja. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan passwordnya karena public key-nya berbeda dengan routernya tersebut teman-teman. Kita enter. Nah, di sini kita sudah berhasil remote dari host OS melalui router ke Ubuntu server teman-teman. Baik, kita sudah masuk materi yang ke-10, yaitu disable password authentication teman-teman. Nah, di mana pada saat kita login atau meremote dari Debian router ini ke Ubuntu, kita coba terlebih dahulu. Jangan mematikan perintah SSH lalu username-nya. Nah, di sini teman-teman lihat bahwa di sini diminta untuk memasukkan passwordnya teman-teman. Nah, di mana kita, kalau kita ingat bahwa memasukkan username dan password ini kurang secure ya teman-teman. Nah, jadi kita akan melakukan disable password
authentication ya teman-teman. Jadi nanti router Debian ini tidak dapat meremut Ubuntu servernya teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja exit terlebih dahulu. Kita masuk ke dalam Ubuntu kliennya untuk melakukan remote. Lalu kita masukkan password. Nah, di sini kita bisa buka terminal. Kita bisa ketikkan terminal di sini. Nah, di sini saya akan melakukan remote dari klien ke Ubuntu server teman-teman. Kita masukkan passwordnya terlebih dulu. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Di sini saya perbesar terlebih dahulu. Nah, untuk melakukan disable authentication ini, teman-teman bisa masuk ke dalam nano/etc/ssh/sshd_config teman-teman. Lalu kita bisa enter. Oh maaf, kita harus masuk ke dalam root terlebih dahulu. Kita masuk ke dalam root, kita enter, lalu masukkan passwordnya, kita cd, lalu kita ketikkan perintah nano/etc/ssh/sshd strip atau underscore config teman-teman. Nah, di sini ketika teman-teman sudah masuk ke dalam etc/sshd config ini, teman-teman bisa cari yang namanya password authentication teman-teman. Nah, di sini di sini kan bertuliskan yes, kita bisa menggantinya dengan no saja teman-teman. Kita bisa ganti no, lalu kita hilangkan tanda komennya ini teman-teman. Kita hilangkan, lalu kita kontrol XY, kita enter. Nah, di sini kita coba remote dari router Debian ini ke Ubuntu servernya teman-teman. Baik, kita sudah masuk materi yang selanjutnya, yaitu generate private public key pada router Debian. Nah, jadi kita akan membuat private dan public key pada router Debian, lalu public key tersebut akan di copy ke Ubuntu server teman-teman. Nah, di sini kita buka saja router Debian-nya, kita remote lewat host OS, kita menggunakan putih teman-teman. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini saya pilih router Debian, lalu kita open, kita login terlebih dahulu, kita masukkan passwordnya. Nah, di sini untuk cara membuat public dan private key-nya seperti saat video sebelumnya, kita harus ketikkan ssh min keygen teman-teman. Nah, pada ssh min keygen ini akan disimpan di directory .ssh teman-teman. Kita bisa enter saja di sini. Kita bikin passphrase-nya dulu. Saya akan buat passphrase-nya terlebih dulu. Kita enter, lalu kita masukkan passphrase yang sama, kita enter lagi. Nah, di sini sudah terlihat kita bisa ls-a. Nah, di sini sudah ada .ssh teman-teman, directory .ssh, kita ls-a ls.ssh saja teman-teman, kita enter. Nah, di sini yang kita akan copy yaitu ID RSA public teman-teman. Nah, di sini kita bisa ketikkan cat .ssh/id underscore RSA pub teman-teman, atau .public, kita bisa enter. Nah, di sini kita bisa copy semua, lalu kita bisa paste di Ubuntu servernya teman-teman. Kita bisa copy teman-teman,
kita bisa copy, lalu kita bisa buka Ubuntu servernya, kita lewat sini saja, kita masukkan username-nya terlebih dahulu, kita enter, lalu kita masukkan passwordnya. Nah, di sini kita bisa masuk ke dalam nano slash etc. Maaf teman-teman, kita bisa masuk ke dalam nano.ssh slash maaf teman-teman, kita bisa ls-a terlebih dahulu. Di sini ls.ssh, kita bisa enter. Nah, di sini kita masuk ke dalam nano.ssh slash auto-risky teman-teman, underscore risk case. Kita bisa enter, lalu di sini kita bisa copy teman-teman, kita klik kanan, lalu jika sudah kita Ctrl XY enter. Kita bisa restart terlebih dahulu dengan perintah sudo system ctl restart SSH teman-teman. Kita bisa enter, kita masukkan password, kita enter. Nah, di sini kita coba exit, lalu kita remote ulang teman-teman. Kita bisa remote ulang dengan perintah SSH, lalu masukkan user dari Ubuntu yang kita paste ID publiknya tersebut teman-teman. Kita masukkan IP-nya, kita bisa enter. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman bahwa kita sudah disuruh untuk memasukkan passphrase-nya. Nah, di sini berarti kita sudah berhasil membuat private dan public key pada router Debian teman-teman. Baik, kita sudah masuk materi yang terakhir, yaitu SSH agent dan SSH add. Nah, jadi nanti kita langsung saja buka routernya. Di sini saya lewat putih. Nah, jadi SSH agent SSH add ini untuk ketika kita remote dari router ke server tidak perlu memasukkan password teman-teman. Jadi contohnya seperti ini. Ketika kita dari router, kita akan meremote dari ke server Ubuntu teman-teman. Saya ketikkan username-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kan disuruh untuk memasukkan passphrase-nya. Nah, untuk menurut sebagian orang ini mungkin agak sedikit ribet. Nah, jadi di sini kita akan membuat ketika meremote dari router ke server ini tidak perlu memasukkan passphrase dengan cara menambahkan SSH agent dan SSH add. Nah, kita exit terlebih dahulu. Untuk caranya seperti ini teman-teman, kita clear terlebih dulu. Caranya teman-teman bisa ketikkan SSH strip agent /bin /base teman-teman. Kita bisa enter. Nah, di sini jika sudah, kita ketikkan lagi SSH strip add teman-teman. Kita bisa enter. Maaf teman-teman, kita ada kesalahan. Nah, kita ulangi saja teman-teman. Kita SSH agent /bin /base teman-teman. Kita bisa enter. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Kita tambahkan SSH teman-teman. Kita bisa enter. Nah, di sini disuruh memasukkan passphrase-nya teman-teman. Kita masukkan, enter. Nah, di sini kita coba meremote dari router ke server Ubuntu teman-teman. Nah, di sini saya akan mengetikkan usernya terlebih dahulu untuk meremote. Nah, jika sudah, saya akan enter. Nah, di sini kita sudah tidak perlu memasukkan passphrase-nya lagi teman-teman. Jadi mungkin sekian untuk materi
bab 17 ini. Sampai jumpa di materi yang akan datang.